Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu ayo masuk. Ayo silakan duduk. Silakan Ibu. Senang sekali ya, akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Iya, Kak. Nah, sebelumnya gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, kabar orang tua sehat juga. Alhamdulillah sehat juga, Kak. Oke, sebelum ke sini tadi melakukan aktivitas apa saja? Nggak ada sih, Kak. Cuman ngampus aja. Oh, berarti setelah dari kampus nggak ada ngapa-ngapain langsung ke sini. Iya, Kak. Oke, sudah makan siang? Sudah, Kak. Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah tenang ya ini. Sudah. Nah, sebelumnya ke sini mau ngapain ya? Di sini saya mau cerita, Kak. Oke, mau cerita. Nah, sebelumnya itu kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Kak. Belum pernah, berarti kamu belum tahu apa itu konseling ya? Belum, Kak. Oke, di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang konseling ya, agar nanti kamu juga tahu apa makna dari konseling itu. Nah, jadi konseling itu adalah sebuah bantuan yang dimana diberikan oleh konselor, yang mana di sini kakak sebagai konselornya untuk membantu kamu sebagai klien kakak dalam menyelesaikan masalah kamu. Nah, tujuannya itu adalah agar nanti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan agar masalah kamu ini mendapatkan solusi. Nah, juga selain tujuan dan pengertian itu, di sini kakak juga akan menjelaskan beberapa asas konseling. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan itu artinya adalah semua yang kamu ceritakan kepada kakak itu tidak akan kakak bocorkan kemana-mana, karena dalam konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu nggak perlu khawatir atau ragu atau takut untuk cerita kepada kakak, karena kerahasiaan cerita kamu ini tidak akan kakak sebarkan kemana-mana. Nah, selain asas kerahasiaan itu, di sini juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, seperti kamu sudah melakukan asas itu ya, karena kamu datang kepada kakak ini dengan sukarela. Kamu tidak dipaksa oleh orang kan datang ke sini? Oke. Jadi selain asas kesukarelaan itu juga ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, karena kamu datang ke sini itu dengan sukarela, jadi kamu juga harus terbuka kepada kakak dalam menceritakan semua masalah kamu. Nah, jadi sudah mengerti apa itu konseling? Sudah, Kak. Oke, jadi di sini kakak akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kakak mau nanti selama sesi konseling berjalan, kamu harus terbuka untuk menceritakan semua masalah kamu dan juga aktif dalam menjawab semua pertanyaan kakak ya. Iya, Kak. Oke, berarti bisa kita sepakati? Bisa, Kak. Oke, karena kita sudah menyepakati hal itu tadi, sekarang kita bisa memulai sesi konseling kita. Nah, sebelumnya kamu bisa menceritakan apa yang menjadi masalah kamu kepada kakak? Gimana ya, Kak? Sebenarnya saya ragu, Kak, mau ceritain, Kak. Soalnya ini termasuk aib sih, Kak. Oke, jadi kamu mau cerita tapi ragu karena itu aib. Iya, Kak. Nah, jadi kamu bingung gimana mau menceritakannya. Iya, Kak. Oke, jadi melihat kondisi kamu yang seperti itu, kakak akan menggunakan satu teknik. Nah, jadi di sini kakak sudah punya satu lembar kertas kosong, ada pensil juga dan juga penghapus. Nah, di sini kakak akan menggunakan yang namanya teknik art terapi. Nah, sebelumnya bisa pegang. Nah, jadi sebelumnya kamu tahu apa itu art terapi? Tidak, Kak. Oh, tidak tahu. Jadi di sini kakak jelaskan ya. Teknik art terapi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk klien yang memiliki kesulitan untuk menceritakan masalahnya dan juga dia bingung untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, jadi untuk si klien bisa mengeluarkan semua itu, kami konselor menggunakan salah satu teknik yang namanya teknik art terapi ini. Nah, di sini cara menggunakan teknik ini adalah kakak minta kamu untuk menggambarkan gambar yang mana gambar itu menggambarkan masalah kamu. Nah, jadi kamu gambarkan saja semua masalah yang kamu alami atau perasaan kamu gambarkan pada kertas kosong tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Oke, sekarang silakan gambar ya.
selesai? Sudah Kak. Boleh kakak lihat? Oke, jadi di sini kamu menggambar 4 orang ya. Iya Kak. Nah, di sini kakak akan meminta penjelasan dari kamu. Di sini yang pertama ada gambar 2 orang ini terlihatnya seperti laki-laki dan perempuan ya. Iya Kak. Nah, kalau kakak boleh tahu ini siapa? Itu orang tua saya. Orang tua. Oke, berarti ini kamu. Iya Kak. Nah, kalau begitu, coba kamu jelaskan kenapa di gambar kamu memiliki ekspresi yang kurang baik dan juga ada tanda tanyanya ini ya. Iya Kak. Nah, coba jelaskan. Di situ maksudnya di gambar itu tanda tanya itu karena saya bingung Kak, apakah saya harus menceritakan kepada orang tua saya tentang masalah saya ini atau tidak. Oke, berarti maksudnya gambar orang tua di sini karena kamu ingin cerita dengan orang tua Iya. tapi bingung. Tapi bingung. Gitu. Oke. Mencerita. Oke, kalau begitu gambar orang satu lagi ini siapa? Itu kakak pas saya Kak. Kakak Iya kos. Kak. Oke, berarti di sini kalau ditafsirkan masalah kamu yang ingin kamu ceritakan dengan orang tua kamu ini adalah seputar tentang kakak kos kamu. Iya. Oke, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu kakak kos ini apakah punya hubungan yang dekat dengan kamu atau hubungan yang biasa saja? Kalau dalam keluarga sih iya Kak. Oh, berarti kakak kos ini keluarga kamu. Iya, dalam keluarga. Oke. Apakah yang kakak kos ini kakak kandung atau sepupu atau keponakan? Sepupu sih Kak. Sepupu. Perempuan berarti ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kamu merasa memiliki masalah dengan kakak sepupu kamu? Kalau secara terbukanya sih Kak nggak ada masalah Kak, cuman saya kena rasanya di batin aja gitu Kak. Oke, berarti masalahnya itu bukan seperti masalah langsung Iya, gitu. iya. Nah, kalau boleh kakak tahu cerita yang spesifiknya itu seperti apa sampai kamu merasa tertekan gitu ya? Iya, Berarti boleh diceritakan? Boleh Kak. Jadi kakak kos itu, kakak sepupu saya itu satu kos dengan saya dari maba Kak. Nah, jadi selama maba itu Pak itu juga sering meminjam uang saya Kak gitu. Minjam gitu. Nah, minjam itu nggak jarang sih Kak, ibaratnya sering gitu Kak. Terus tapi masalah itu kalau udah dipinjam itu Kak, itu jarang dikembalikan Kak. Sedangkan kan saya juga anak kos Kak, belum bekerja gitu kan Kak. Juga ya makanya ya anak kos gimana lah Kak gitu Kak. Kakak tahu sendiri juga gimana anak kos gitu. Nah, jadi ibaratnya gini Kak, uang jajan yang dari orang tua saya kasih itu jadi kayak kongsi gitu Kak. Oh, berarti selama kamu kuliah dan satu kos dengan kakak sepupu, kakak sepupu sering meminjam uang kamu. Iya Kak. Padahal sama-sama anak kos, Iya. uang sama-sama harus irit, begitu Iya. ya? Oke. Nah, dalam hal ini apakah kamu sudah pernah menagih uang tersebut dengan kakak sepupu kamu? Belum pernah Kak, itu Kak. Oh, belum pernah. Menagih, cuman udah hati saya kayak berat sendiri aja gitu Kak, soalnya nggak dibayar kan gitu Kak. Kalau dibayar pun pasti cuma setengah harga gitu. Saya segan mau minta Kak, tapi sebenarnya saya butuh juga gitu. Oke, berarti kamu mau minta ke kakak sepupu tapi segan karena itu saudara Iya. gitu ya. Oke, kakak mengerti ya bagaimana rasanya itu ketika kita juga butuh tapi itu saudara kita. Iya, Tak segan. Oke. Iya. Nah, kalau begitu apakah setiap kakak sepupunya meminjam uang itu posisinya uang yang dipinjam itu apakah untuk keperluan yang mendesak atau hal yang seperti apa? Tergantung sih Kak. Ibaratnya kadang untuk makanan dia juga, namun kadang jajan aslinya itu kayak dipakai-pakai untuk pergi-pergi gitu Kak. Terus habis pergi-pergi itu mungkin habis uang mereka baru udah sama saya. Sebenarnya saya ngirit-ngirit gitu, jarang keluar-keluar gitu Kak. Kalau sama teman paling ya cuma makan doang, itu kan makan ampera nggak sampai ke kafe-kafe atau segala macam.
Nah, jadi bisa dikatakan untuk keperluan kebutuhan makanan, tapi bisa jadi dikatakan untuk keperluan kepengennya aja Kak, kepengen makanan sendiri untuk jalan-jalan gitu. Berarti kakak sepupu kamu itu sudah diberikan uang dari orang tuanya, tapi uang tersebut digunakan untuk bermain-main dengan teman. Iya. Nah, ketika uang dia habis, dia minta pada kamu. Iya. Oke, sedangkan posisinya kamu juga mau irit Iya. gitu. Oke, berarti di sini kamu itu tipikal orang yang nggak enakan ya. Iya, Kak. Oke, nah kalau kakak boleh tahu, bagaimana hubungan kamu saat ini dengan kakak sepupu kamu? Cuman saling nggak ada berantem sampai secara mulut sih Kak, ya cuma diam-diam aja. Cuman kalau misalnya ditegur ya dia senyumin gitu. Cuman ya Kak di hati kayak ada ganjel gitu karena masalah hutang gitu. Oke, kalau misalnya dari kakak sepupu kamu sendiri, apakah pernah seperti membahas soal uang yang dia pinjam kepada kamu? Nggak pernah sih Kak, kayak udah lupa gitu. Oh, berarti seolah-olah hari ini pinjam besoknya nggak ada apa-apa. Oke, nah, itu memang cukup membuat kita jengkel ya rasanya. Nah, kalau selain dari masalah uang itu, apakah kamu punya masalah lain dengan kakak sepupu kamu? Ada sih Kak. Boleh diceritakan? Iya Kak. Jadi selain masalah hutang itu masalah uang Kak. Terus juga kakak itu kadang sakit gitu kan. Sakit tuh kayak ya sakitnya nggak parah-parah amat sih Kak. Cuma mungkin itu kan Kak, dan saya juga singgeran sendiri, sakitnya terlalu dimanjakan gitu. Jadi ya betah lah sakitnya gitu kan Kak. Nah jadi waktu itu pernah Kak, hampir 1 minggu kakak itu tidur di tempat saya Kak, di kamar saya. Kan ini satu kos cuman beda kamar Kak. Nah jadi karena sakit tuh ya oke lah kan Kak, saya terima 3 hari saya kasih makan gitu kan Kak, saya masakin gitu untuk makan bareng-bareng. Tapi setidaknya mungkin 3 hari itu rasa saya pasti udah sehat gitu kan Kak. Apalagi sakitnya bukan sakit yang kayak enak badan gitu doang kan Kak. Ya namanya ya mungkin kecapean aja gitu kan Kak. Nah jadi ini lebih dari 3 hari Kak, sedangkan ibaratnya kalau misalnya saya mau keluar gitu kan Kak, mau beli sayuran, mau beli apa gitu, untuk lauknya nggak ada, kayak cuman diem-diem aja gitu kan Kak, kayak nggak mau tahu aja, kayak pernah nggak tahu kalau saya itu mau keluar, karena saya pergi keluar sendiri kan Kak, terus juga uang sendiri gitu kan Kak. Ya walaupun itu kan saya juga yang masakin, saya nyuci piringnya Kak gitu ya. Setidaknya bantu dalam materi lah Kak gitu, kalau nggak bisa bantu tenaga. Berarti di sini kakak sepupu kamu itu demam gitu lah ya. Ketika demam datang pada kamu. Nah, dan di situ juga semuanya keperluan kamu yang ngurus. Juga terjadi selama 1 minggu lamanya. Iya, Kak. Sedangkan kalau setahu kita mungkin kalau demam biasa seperti itu 3 hari sudah sembuh. Hari itu udah paling sembuh. Kalau yang kamu lihat selama 1 minggu itu, bagaimana kondisi kakak sepupu kamu itu? Kalau 2 hari aja Kak, 2 hari di kamar saya Kak itu dia nyuci Kak. Sudah nyuci Kak. Jadi kan itu saya senang lah kan Kak, kalau ada nyucinya berarti udah sehat gitu kan Kak. Udah, tapi udah habis nyuci, jemur bajunya, masuk lagi kamar saya golek. Gimana lah Kak itu. Jadi kan kita geram sendiri juga Kak gitu. Kita bersyukur, apalagi kan saya kan yang hari-harinya itu sendiri di kamar kan Kak. Ibaratnya pulang dari kampus itu capek-capek, senggol ngomong gitu, senggol aja gitu kan Kak, istirahat gitu. Tapi pulang kampus harus ngurus lagi orang sakit gitu, ngasih makan, masak lagi gitu kan Kak. Itu bikin bukannya tempat nyaman lagi jadi kamar saya itu Kak gitu. Berarti di sini kamu tuh kesalnya sama kakak sepupu kamu itu karena sikap kakak sepupu kamu yang semena-mena. Iya Kak. Kalau misalnya seandainya nih ya kakak sepupu kamu itu sakitnya yang benar-benar lemas, nggak sanggup ngapa-ngapain, kamu apakah tetap akan merasa kesal atau bagaimana? Kalau misalnya lemes emang bener-bener ya Kak, saya nggak masalah Kak gitu. Cuman ini emang bener-bener dimanjakan sakitnya Kak. Tambah lagi lebih dari hampir 1 minggu gitu. Lebih kan ibaratnya kalau cuman sakit pusing apa gitu, ya pusing doang, kadang juga nggak panas kok, ya panas biasa gitu. Cuman pusing lah palingnya Kak. 3
3 hari lah gitu kalau mau numpang istirahat, numpang makan gitu kan Kak. Tapi ini sampai seminggu Kak, jadi kan aduh gitu capek sendiri juga kita gitu. Berarti di sini kamu kalau seandainya kakak sepupu kamu benar-benar sakit yang nggak sanggup mau ngapa-ngapain, kamu akan terima karena ini kakak sepupu kamu yang sakitnya dimanjakan, buat kamu kesal. Oke, nah mulai dari masalah soal uang sampai masalah perlakuan yang sebenarnya ini tadi, itu yang membuat kamu tertekan dengan kakak sepupu kamu. Oke. Nah, kalau dalam hal ini kan di sini tadi kamu menggambarkan orang tua kamu. Nah, berarti dalam hal ini kamu belum pernah sama sekali menceritakan masalah kakak sepupu kamu ini kepada orang tua kamu. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kamu belum menceritakan hal ini kepada orang tua? Saya bingung sih Kak mau cerita atau enggak masalahnya itu kan ini kan sebenarnya teman apa saudara gitu kan kakak sepupu gitu. Nanti kalau misalnya cerita takutnya nanti dikira nggak bagus hubungan kami di sini, dikira berantem terus gitu kan. Padahal aslinya nggak berantem sih Kak, cuman ya tekanan batin aja saya di sini gitu sebagai adik gitu. Ya, berarti di sini kamu merasakan kamu yang dirugikan sepihak gitu. Dan karena ini sepupu, saudara dan keluarga mau cerita ke orang tua takut gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu apakah hubungan kamu dengan orang tua kakak sepupu kamu ini terjalin baik atau bagaimana? Kalau dikatakan baik aja sih Kak, nggak ada masalah kayak nggak suka gitu sama saya nggak Kak. Cuman ya itu tadi Kak, saya merasa jadi kayak dihantui Kak, apalagi kalau misalnya Kak itu kakak sepupu itu sakit gitu kan Kak. Dan waktu itu yang waktu nginap di kamar saya, itu saya pernah Kak pagi-pagi kan lagi di kampus kan Kak, itu sibuk pula namanya nelfon Kak. Itu kan kayak kita merasa dihantui aja gitu kan Kak, kayak anaknya betul-betul diserahkan ke kita gitu sebagai orang tua di sini, padahal kita punya kesibukan juga kuliah, sedangkan anaknya kan nggak kuliah gitu kan Kak. Oke, kalau berarti di situ kakak sepupu kamu ini semester berapa saat ini? Sudah semester 8 tahun. Oke, berarti sudah semester akhir ya. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat dari persepsi kita gitu ya, seharusnya kakak yang menjaga adik. Tapi di sini malah terbalik, kakak adik yang menjaga kakak. Oke, berarti di sini sampai orang tua kakak sepupu kamu ini menelpon kamu gitu ya untuk menanyakan kabar. Oke. Berarti kalau begitu kakak sepupu kamu ini memang sudah dari orang tuanya itu ya dimanjakan gitu. Oke. Nah, jadi di sini kan kamu masalahnya adalah masalah kamu dengan kakak sepupu kamu. Yang mana membuat kamu tertekan sendiri gitu kan. Dan di sini kamu juga bingung bagaimana mau menyampaikannya dengan orang tua kamu. Nah, oke, jadi di sini kakak akan menggunakan satu teknik ya, namanya itu adalah teknik kursi kosong. Karena di sini kamu mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu. Oke, di sini sudah ada di depan kamu kursi kosong. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan apa itu teknik kursi kosong ya. Jadi teknik kursi kosong ini adalah suatu teknik yang digunakan ketika kalian memiliki masalah hubungan antar orang. Nah, seperti kamu yang memiliki masalah untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu. Nah, jadi di sini cara kakak untuk membantu menyelesaikan masalah kamu adalah dengan melatih kamu bagaimana agar kamu berani untuk mengungkapkan permasalahan kamu dengan orang tua kamu. Oke, di sini sudah ada satu kursi kosong dan di sini kakak minta kamu untuk membayangkan bahwa yang duduk di kursi kosong ini adalah kedua orang tua kamu. Nah, jadi seolah-olah hari ini kamu bercerita dengan orang tua kamu tentang masalah yang kamu alami saat ini. Jadi sekarang kakak mau minta kamu mencoba membicarakan masalah kamu dengan orang tua kamu saat ini. Anggap saja saat ini benar-benar ada orang tua kamu duduk di hadapan kamu. Bisa? Bisa Kak. Coba silakan. Gimana ya Kak? Saya agak gimana gitu Kak. Oke, mungkin kita tenangkan diri dulu ya. Kamu bisa coba bersandar.
bersandar. Coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan, oke. Buang perlahan melalui mulut. Oke, bagus. Tenangkan semua badan-badan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Oke, tahan. Tahan, tenangkan seluruh badan. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Coba tenangkan diri dulu dengan tarik nafas kecil-kecil. Hembuskan. Perlahan-lahan tenangkan diri. Oke, bagaimana? Sudah tenang? Sudah lumayan. Oke. Nah, sekarang bisa coba sekali lagi untuk berbicara. Oke. Gini ya, masalah kami ada masalah sama akak gitu. Jadi masalahnya itu akak itu sering ya minjem duit kami gitu. Terus juga setiap minjem itu jarang dikembalikan. Bahkan kalau dikembalikan pun separuh gitu, nggak full dikembalikan uangnya gitu. Sebenarnya kami kan kadang pengen beli yang lain lah gitu ya gitu. Pengen beli satu jadinya lain semakin menipis gitu tadi gitu. Nah terus juga selain masalah sering jatuh juga, akak tuh juga sering ini ya kalau sakit tuh minat gitu di kamar kami. Terus juga banyak tuh kami yang masak, kami yang nyuci, kami yang siapkan makanan saja. Cuman akak tuh ya cuman tinggal duduk aja terus tinggal makan gitu, sampai semuanya kami hidangkan gitu. Tapi kalau misalnya waktu nggak masak tuh yang keluar itu membeli makanan, membeli lauknya, nggak ada kayak pengen ngasih gitu untuk bantu gitu kan. Karena kan kakak kan juga makan gitu, sedangkan kami dari pas-pasan gitu. Tapi kakak tuh nggak ada mau ngasih duit gitu, mau bantu gitu. Kalau nggak bisa bantu tenaga mungkin karena sakit tuh, ya udah bantu lah setidaknya tak berapa gitu. Ya cuma bantu aja gitu, tapi ini enggak. Terus juga tak bukan sebentar gitu di kamar orang itu, bahkan pernah sampai 1 minggu gitu. Kalau emang sakit itu kan sakitnya tak parah kali gitu. Sakitnya cuman pusing gitu doang, itu aja. Sedangkan kami kalau pusing ya diam-diam aja, gak palahin kali. Dan lagi pun pusingnya cukup minum obat itu sudah lah gitu. Tapi ya, ini mungkin rasa kami dimanjakan sakit itu gitu. Jadi tambah lagi mumpung ada kami gitu kan, mungkin ya cari kesempatan lah gitu, nggak perlu masak, nggak perlu ngeluarin duit untuk makan, ada yang dulu gitu. Jadi itulah pokoknya. Jadi kami dari sendiri jadinya di hati gitu, mau kerjasama gitu. Terus juga kadang ibu juga nelfon kami di kampus, kami lagi di kampus, ibu nelfon gitu nanyain akak tuh. Karena kan ya, kami di sini bukannya sebagai orang tua, akak tuh ya cuma adik lah gitu ya, bantu seadanya gitu. Tapi merasa dihantui pula gitu kami di kampus gitu, nelfon nanyain akak gitu, bukan ada akak gitu ya. Itu sih. Oke, gitu apa Kak? Oke, itu menurut kamu ketika nanti kamu membicarakan masalah kamu dengan orang tua kamu. Ya. Nah, akan kakak koreksi sedikit ya. Seperti yang tadi sudah dipraktekkan, apa yang kamu bicarakan itu menurut kakak sudah pas. Nah, mungkin ketika nanti kamu ingin berbicara dengan orang tua, kamu bisa menambahkan kata seperti ini. Sebenarnya ya, kalau seandainya kakak itu sakitnya benar-benar yang betul-betul lemas gitulah ya, mungkin kami nggak keberatan gitu ya. Tapi ini ya sakitnya yang masih kuat, mau ngapa-ngapain sampai itu pun masih kuat. Nah, jadi kalau kayak gitu pun kami merasa dirugikan, merasa perlakuan kakak itu seenak-enaknya sama kami. Oke, bisa dipahami? Bisa Coba dipraktekkan. Jadi sakit itu tadi, masalah sakit tadi
sebenarnya kalau kakak tuh memang betul-betul nggak kuat gitu kan, sampai lemes kali badan tuh, ya kami tak masalah gitu, ya apa gitu kan. Kami siap gitu dalam merawatnya gitu. Cuma ini tadi tuh masalah sakitnya itu ya biasa aja gitu, sakitnya itu gak terlalu parah ya, cuma pusing aja gitu. Sedangkan kalau pusing palingnya cuma makan, dia itu minum obat lah gitu, soalnya itu udah lumayan gitu kan sakitnya. Bahkan juga 2 hari di kamar kami itu apa itu kan nyuci gitu, itu kan berarti udah sehat gitu, habis nyuci gitu, habis jemur. Tapi 2 hari itu rupanya kembali lagi masuk lagi ke kamar kami gitu, tiduran lagi gitu. Jadi kan kami capek sendiri gitu kan, pulang dari kampus panas-panas capek gitu, harus minta kamar harus merawat orang yang sakit lagi. Itu tadi lah sakitnya kayak nggak serius, selalu membedakan sakitnya tuh. Oke. Nah, menurut kamu ketika kamu mengatakan hal itu, bagaimana reaksi orang tua kamu? Reaksi orang tua sih sepertinya mendengarkan maksudnya. Terus juga mungkin gimana ya? Gimana ya? Apakah menurut kamu ketika kamu mengungkapkan benar-benar alasan kamu mengenai kakak sepupu kamu, orang tua kamu itu akan marah atau mungkin akan ikut mengerti bagaimana perasaan kamu? Ikut mengerti sih. Oke. Berarti di sini kamu sudah membayangkan ya bahwa ketika nanti kamu bercerita pada orang tua kamu dengan kata-kata yang seperti itu tadi, orang tua kamu pasti akan mengerti dengan kondisi kamu dan pastinya juga akan memberikan solusi bagaimana kedepannya hubungan kamu dengan kakak sepupu kamu ini. Nah, jadi di sini kamu sudah paham bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu tentang masalah ini? Sudah Kak. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana perasaan kamu setelah kita melaksanakan teknik kursi kosong ini? Sudah lumayan sih Kak, kayak merasa beneran cerita tadi rasanya. Oke, jadi lebih percaya diri. Iya. Oke. Nah, selanjutnya karena kamu juga sudah tahu apa yang harus kamu lakukan nantinya untuk bercerita dengan orang tua kamu juga sudah mempraktekkan bagaimana komunikasi yang bagus antara kamu dengan orang tua kamu mengenai masalah ini, dan juga kamu pasti sudah lebih berani ya. Usahakan ketika nanti selesai dengan sesi konseling ini, kakak meminta kamu benar-benar melakukan seperti yang kita lakukan hari ini ya. Apakah kamu bersedia untuk melakukannya? Bersedia. Oke, jadi setelah konseling yang kita lakukan tadi, bagaimana dengan perasaan kamu? Apakah masih ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Masih sih. Oke, berarti masih ada sebuah masalah yang mengganjal di hati kamu ya. Kalau begitu, kamu boleh menceritakannya kepada kakak. Boleh. Oke. Nah, jadi masalah yang lain ini tentang masalah kakak kos juga sih. Oke. Masalah di kos juga. Terus ini masalahnya itu adalah tentang uang token Kak. Oke. Terus masalah uang token ini kan kami kan di situ ada bertujuh atau berenam gitu kan Kak. Kalau ngisi 50.000 itu biasanya 9.000 per orang atau 10 gitu kan Kak. Nah jadi itu tuh biasanya yang dulu sebelumnya itu kan Kak 50.000 tuh lebih dari 1 minggu kan Kak gitu. Berlima Kak, kalau berlima itu 50 lebih gitu. Terus juga 20 pun pas untuk di 1 minggu gitu berlima Kak. Nah tapi ini kemarin waktu itu karena ada kakak depan kos dia bawa kulkas Kak. Nah jadi 20.000 tuh nggak sampai 1 minggu kan Kak. Nah awalnya itu 20.000 cukup kami berlima, cuma nambah kakak ke 1 orang aja itu jadinya nggak cukup gitu kan Kak. 20.000 cuma 2 hari Kak, 2 hari paling lama gitu. Sedangkan 50.000 itu cuma 5 hari Kak gitu, karena dia pakai kulkas Kak gitu. Nah masalahnya itu kakak itu nggak mau nambah Kak gitu, belum maunya uangnya sama gitu, semuanya rata berapa iurannya gitu sama semua gitu. Kakak nggak mau ngasih lebih gitu Kak.
saya ngisi kan kak, saya kebetulan pakai saldo kak. Nah jadi saya ngisi 20 sebelum ada kakak kos yang Mbak Bukos itu sih kak. Nah ngisi 20 itu kan bisa 1 minggu kan kak, cuman masalahnya itu nggak ada satupun yang bayar kak. Saya ya itulah tadi kan kak, kakak tahu sendiri saya orangnya segan, nggak tegaan, nggak enakan kak. Nah jadi ya saya nggak minta kak, jadi 20.000 itu ibaratnya saya beli sendiri gitu. Saya padahal kan makanya sama-sama, soalnya nggak ada yang bayarin satupun. Oke, berarti di sini kamu pengennya kakak yang tadi punya kulkas itu harusnya membayar lebih karena dia memiliki elektronik yang pemakaian pulsanya itu lebih banyak gitu ya. Tapi sedangkan si kakak ini maunya sama rata. Oke, dan itu membuat pengeluaran pulsa itu lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, terus juga masalah di pembayaran. Berarti di sini kamu memang sangat dirugikan ya, karena kan harusnya dalam suatu kos itu harusnya memakai bersama, membayarnya juga harus bersama. Sedangkan di sini kamu sendiri yang membayarnya. Oke, dan itu menjadi masalah ya. Oke. Kalau begitu, selama kamu di kos itu dengan masalah yang seperti itu, apakah selama ini kamu memang diam tanpa bersuara untuk seperti menagih, atau ketika pulsa sudah bunyi kamu seperti kak, yuk kak beli pulsa gitu, atau kamu memang diam saja? Kalau saya sih diam kak, saya nggak ada menagih kak. Tapi karena itu tadi kan nggak ada yang bayar, nggak ada yang bayar kan kak. Jadi kalau misalnya pulsa itu habis, saya diam sih kak, saya diam gitu. Sampai kakak itu mau beli gitu. Soalnya saya nggak, walaupun saya punya saldo, saya nggak mau lagi kan kak, biar itu tadi biar udah nggak dibayar gitu. Jadi saya nggak mau ngasih lagi walaupun saya punya saldo. Oke, menurut kakak apa yang kamu lakukan itu sudah benar ya, karena kalau kamu terus-terusan melakukan hal yang kalau sekiranya itu mempermudah kakak kos yang lain sedangkan itu mempersulit kamu, itu akan membuat mereka keenakan dan itu akan membuat mereka semena-mena dengan kamu. Jadi kamu memutuskan untuk ketika pulsanya sedang ini kamu diam aja sama seperti kakak yang lain. Oke, itu sudah benar yang menurut kakak, karena itu sudah masuk salah satu cara kamu untuk mempertahankan diri. Nah, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan, kalau untuk pembayaran ini sih kak, saya sampai sekarang saya udah berubah gitu kan kak, nggak mau lagi sama sekali untuk menombokin orang gitu kan kak. Soalnya sebelumnya juga saya, selain saya sering membeli pakai saldo, kalau misalnya orangnya nggak ada di kos, saya ada yang nombokin kak, seperti kakak suku saya gitu kan kak, nggak ada di kos gitu. Padahal kami di situ di kos itu mau beli pulsa, mau beli token gitu kan kak. Jadi kan nggak ada kakak suku saya, jadi saya nombokin. Itu tuh jarang kak dibayar lagi gitu kan kak. Tapi sekarang saya udah nggak pernah lagi kak, benar-benar udah kayak kalau nggak ada orang ya udah biarin aja sampai tunggu orang semuanya penuh gitu sih kak. Nah, dengan apa yang kamu lakukan itu, bagaimana dengan perasaan kamu? Apakah merasa jadi tidak enak dengan kakak yang lain, atau ya sudah biasa saja? Di satu sisi saya punya kepuasan sendiri sih kak, karena saya nggak merasa terbebani lagi kan. Cuman saya nggak enak juga sih kak, yang kayak cuma diam-diam aja gitu sampai semuanya udah datang semua, baru waktu itu mau saya ikut serta gitu beli gitu. Berarti di samping rasa kepuasan kamu juga merasa tetap tidak enakan. Berarti rasa tidak enakmu itu tetap ada ya, walaupun kamu sudah memberanikan diri untuk mengambil tindakan. Nah, jadi di sini apakah kamu itu benar-benar nyaman di kos itu atau tidak? Sebetulnya kalau dikatakan nyaman aja sih kak, cuman ya itu tadi sih kak, masalahnya di token, masalahnya juga di kakak sepupu saya itu juga. Kalau nyaman sih sekarang, apalagi saya udah mulai berani sih kan kak, gitu, mulai berani itu bertindak ya, kayak mau cuek gitu kan kak, nggak mau lagi kayak kalau habis saldo saya ngisi pakai saldo saya gitu. Saya udah mau cuek sih kak, jadi kayak udah lumayan lah gitu kan kak. Walaupun rasa segan, rasa nggak tegang itu masih ada, cuman ada tersendiri, bahagia sendiri karena saya udah berani melakukan itu kak. Oke, berarti itu termasuk langkah
langkah yang tepat yang kamu ambil dan itu menciptakan kepuasan untuk kamu. Iya. Apakah selain di masalah pulsa dan pembayaran ini masih ada masalah lain di kos kamu? Gimana ya kak? Ada sih kak, terlalu banyak alasannya kak. Tidak, nah kamu boleh menceritakan semua yang menurut kamu itu membebani pikiran kamu. Iya kak, banyak sih kak. Oke. Jadi masalah yang ketiga nih, samping kamar saya kak, itu beradik-beradik gitu kan kak, kakak gitu. Nah jadi kakak itu punya laptop kak. Nah kakak itu semester akhir sih kak, sama dengan sepupu saya kak gitu. Nah jadi punya laptop sendiri kak, cuma nggak tahu sih ya kak, mungkin laptopnya bermasalah atau gimana gitu. Lebih sering pakai laptop saya kak, bahkan kalau nggak saya minta laptop saya itu nggak bakalan dibalikkan gitu loh kak, kayak jadi diri punya diri sendiri kak gitu. Terus juga file kakak tuh setelah habis nugas, habis bikin sesuatu di laptop saya kak, itu nggak ditaruhkan lagi ke dalam HP-nya kak, atau nggak dikirim lagi ke HP-nya kak. Jadi kan seolah-olah tuh laptopnya sendiri kak gitu kan kak. Kenapa kalau udah habis tugas itu kenapa sih nggak ngirim lagi ke HP gitu. Ini malah ditaruh di laptop sampai kemarin kak, baru aja kemarin kak saya lihat kan kak, ada 400 file kak di laptop itu kak. Yang itu banyak kali kak, 400, sedangkan saya palingan cuma dikit gitu. Apalagi saya kan masih semester 4, palingnya makalah, jurnal atau apa segala macam. Kalau di laptop saya itu banyak kali file-file jurnal inilah, jurnal itulah yang tentang KKN juga ada di situ, mungkin karena kakak di semester akhir kan ya. Gitu. Berarti itu juga masalah ya, Iya, karena masalah. itu laptop kita tapi seolah-olah itu laptop dia. Iya. Oke, dan juga kalau laptop itu kebanyakan file itu juga akan memberatkan Iya. laptop ya. Iya. Oke. Nah, dalam hal itu apakah kamu pernah mengatakan dengan kakak itu kalau misalnya ketika kakak itu minjam, kamu bilang, "Kak, nanti kalau sudah selesai filenya langsung pindahkan saja." Apakah pernah? Belum kak. Nah. Jadi kalau saya nggak tegaan rasanya. Oke, padahal sakit hati Iya, sendiri. bangga juga kak gitu. Oke, jadi dengan masalah yang seperti itu, dengan sifat kamu yang seperti ini, tindakan seperti apa yang pernah kamu ambil untuk melindungi diri kamu? Kalau masalah laptop ini saya rasa sih belum ada kak. Belum ada. Cuman kalau emang saya betul-betul lagi perlunya, itulah saya lagi perlu kak, itu kan saya kayak berat hatinya sih tahunya kak lagi butuh pula kak gitu, kayak saya yang segan gitu kak, mau mau ngasihin apa laptop saya itu, nanti saya tuh takut dikira saya tuh nggak ngasih kak gitu, saking saya segannya untuk nolak gitu, padahal memang lagi butuh mau bikin makalah gitu kan. Malah seolah-olah kamu yang minjam laptop Iya dia, gitu kak, Oke. segan mau bilangnya kak gitu, nggak ngasih tuh. Oke, itu pasti rasanya memang sangat tidak enak ya dengan diri kita sendiri. Padahal itu barang kita, tapi seolah-olah itu bukan milik kita. Jadi menurut kakak saya harus gimana ya kak, harus ngambil tindakan apa kak tentang masalah ini? Oke, karena tadi di sini kamu juga mengatakan bahwa kakak ini punya laptop, tapi dia sering pinjam laptop kamu dan melakukan hal yang semena-mena soal itu laptop dia. Oke, jadi menurut kakak ya, saran dari kakak, kamu harus lebih memberanikan diri untuk berbicara mengenai perasaan kamu atau berbicara mengenai kondisi laptop kamu saat itu. Jadi ketika kakak itu meminjam laptop kamu harus memberanikan diri untuk seperti mengatakan kalau kakak itu ketika memakai laptop kamu coba file-filenya itu dipindahkan ke laptop kakak itu atau di HP kakak itu agar tidak memberatkan laptop kamu, dan juga ketika kakak itu minjam coba kamu katakan kepada kakak itu kalau kak nanti kalau udah selesai langsung dipulangkan ya kak gitu, soalnya aku juga memakai gitu. Mungkin ketika kamu memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, kakak itu akan mengerti dengan kondisi kamu saat itu. Jadi apakah kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan nantinya? Bisa kak? Oke, jadi apakah bisa kamu sebutkan mulai dari awal ya hal-hal yang harus kamu lakukan setelah selesai dari konseling ini? Jadi setelah
setelah saya melakukan konseling ini, tindakan yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, masalah pertama itu saya bisa lebih membicarakan kepada orang tua saya masalah kakak sepupu saya tadi buka gitu. Terus kalau untuk masalah token itu saya harus untuk lebih mengerti dengan perasaan saya, lebih menjaga diri saya gitu, menjaga perasaan saya. Kemudian untuk masalah laptop ini saya agak lebih untuk berani gitu mengungkapkan perasaan saya, mengungkapkan apa yang saya mau katakan kepada kakak itu menjamin untuk saya tadi kak gitu. Oke, berarti di sini tujuan kamu sudah jelas ya, apa yang tindakan seperti apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kamu nanti. Oke, karena tujuannya juga sudah sudah kita tentukan di sini dan kamu juga sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita sepakati ya bahwa setelah selesai dari konseling ini, apa yang sudah kita rumuskan tadi tujuannya itu harus benar-benar kamu laksanakan. Apakah bisa? Bisa. Oke, berarti kita sudah sepakat ya. Setelah semua yang kita rumuskan tadi, kamu akan melakukan tindakan-tindakan tadi untuk memecahkan permasalahan kamu. Nah, jadi bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling hari ini? Perasaan saya lebih plong sih kak, rasanya itu lebih enak rasanya gitu. Karena saya telah bercerita kepada kakak gitu masalah permasalahan saya ini. Oke, berarti kamu merasa lega ya? Iya. Karena sudah menemukan solusi dan sudah berbagi cerita. Iya. Nah, kalau begitu, apa kesan pertama kamu dengan konseling pertama kamu ini? Kesan saya rasanya lebih mudah gitu dari rasanya untuk mengekspresikan perasaan saya gitu kan. Tadi kan karena awalnya kan saya tadi tuh belum berani gitu menceritakan, jadi sampai saya itu jadi berani lagi gitu menceritanya gitu. Oke, berarti kesannya baik ya. Iya, baik. Nah, mungkin konseling kita sudah selesai sampai di sini. Jadi ketika nanti kamu melakukan tindakan-tindakan yang sudah kita rumuskan tadi, kamu mengalami hambatan, kamu bisa kembali dan menceritakan kepada kakak ya. Atau ketika nanti kamu sudah menyelesaikan semua masalah kamu dan kamu ingin bercerita, kamu boleh saja datang kembali untuk menceritakan kepada kakak. Oke? Bisa. Oke, jadi itu saja sesi konseling pertama kita hari ini. Kakak akan cukupkan. Terima kasih juga karena kamu sudah memberanikan diri untuk datang dan bercerita kepada kakak. Dan kakak yakin kamu akan berhasil untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kamu ini. Kamu harus tetap semangat untuk menghadapi apapun nanti yang akan kamu hadapi, karena bagaimanapun hidup akan terus berjalan dan masalah itu pasti akan datang. Jadi kamu kalau ada masalah cerita, jangan dipendam dan jangan sampai itu membuat kamu benar-benar tertekan sampai rasanya kamu kayak berat sekali untuk hidup ini. Oke? Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, dan mungkin sampai di sini saja konseling kita hari ini. Kakak senang dengan konseling kita hari ini, melihat bagaimana keaktifan dan keterbukaan kamu. Kakak mengapresiasi semua yang kamu lakukan hari ini. Itu sebuah kemajuan yang sangat hebat. Berani untuk menceritakan masalah kamu kepada orang lain itu sebuah hal yang hebat. Jadi mungkin itu saja ya. Tetap semangat untuk menjalani hidup dan tetap semangat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kamu hadapi. Oke, mungkin itu saja kita bisa akhiri sekarang. Makasih banyak kak telah mendengar cerita saya, juga telah memberikan arahan dan solusi terbaik untuk masalah saya gitu kak. Makasih banyak ya kak. Iya. Dan saya pulang dulu. Iya. Terima kasih ya kak. Iya. Saya pulang dulu kak. Makasih banyak.